Teman-teman semua, Pagi. Guru yang ingin belajar, yang ingin tahu ya, yang ingin mengadopsi apa sih pengalaman teman-teman yang lain gitu ya. Coba ya silakan. Ya, coba tangan kita gerak dulu deh. Aduh. Ini ada nggak? Ya, tangan kita gerak semua. Terus tangan yang kanan ya, tangan yang kanan begini, tangan yang kiri gini. Sehingga kena sama teman sebelahnya. Nah, teman sebelahnya yang di atas begini ya. Kalau yang begini berdiri aja, kalau yang di atas begini. Oh, ya, berdiri ya. Nah, berarti terbalik. Jadi nanti begini. Coba-coba ya. Jarinya. Ya, nanti yang di atas gini. Telunjuknya gini. Ya. Kalau saya bilang menggerakkan berarti tangkap. Kalau saya bilang menggerakkan tangkap ya. Tangkap kalau saya bilang menggerakkan. Ya, siap ya. Pada suatu hari saya menggerakkan. Ya, yang ketangkap siapa? Oke. Berarti siap. Ya, berarti siap untuk ditangkap dan menangkap. Ya, silakan boleh duduk lagi deh. Itu aja sih sedikit. Iya. Ya, saya Indah Wijayanti, saya mengajar di SMA Negeri 77 Jakarta. Jadi awalnya saya melihat ini kelas IPS ini, khususnya yang IPS kelas IPS 3 ya. Ini ada sesuatu. Sesuatunya tuh rame. Kalau saya dengar dari guru yang lain tuh rame, dan saya ingin ramenya mereka itu rame untuk belajar. Tapi kalau kondisinya di jam terakhir, kenapa jadi lemes, lesu, kenapa ramenya jadi hilang? Kemudian ada sesuatu yang tiba-tiba diam semua dan semua seperti itu ya. Saya ingin mengajak mereka, ya, mungkin mereka punya potensi untuk sesuatu yang mereka punya gitu ya. Kita nggak tahu, guru-guru lain mungkin anak-anak yang seperti ini, tapi mungkin belum tahu apa isi dari potensi mereka. Saya mau mengajak mereka membuat sesuatu gitu ya. Membuat sesuatunya apa ya? Baik. Oh, udah di nah itu dia, berarti nggak usah stress apa ya? Ada sesuatu di sini juga. Oke. Ini SMA Negeri 77 Jakarta yang terletak di Cempaka Putih 17 Jakarta Pusat di belakang Yasi. Enak sih sana. Kemudian saya kepengen ya, melalui kegiatan bermain peran, peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, menyenangkan, melalui komunikasi yang benar, jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian targetnya dia nih, saya pengen IPS, khususnya IPS, kelas IPS 3. Kira-kira 35 siswa. Mana ya? Tantangan saya, apa yang terjadi ini? Ada suatu masalah. Apa yang terjadi bila pembelajaran saat 2 jam terakhir? Anaknya ramai, tapi pada saat saya masuk di 2 jam terakhir, apa yang terjadi? Ngantuk. Sesuatu. Dan sebelumnya itu pelajaran olahraga. Jadi pelajaran olahraga yang bikin suatu gerakan yang capek gitu ya. Sehingga jam-jam terakhir itu lama-lama apa yang terjadi. Nah, ini tantangan saya sepertinya ya. Kemudian ya di dalam itu kondisi siswa sudah bisa terlihat. Kondisi siswa yang terjadi apa aja? Capek, ngantuk, apa lagi? Ya, lelah. Ya, yang terjadi siswa merebahkan kepalanya pelan-pelan dulu kan. Guru baru masuk, siswa pertama begini dulu ya. Ini lama-lama gimana? Ini Lelap. lama-lama terlelap. Kalau kita masuk dengan ngasih tahu, mari
pada suatu hari dan mereka menganggap itu dongeng. Itu seperti dongeng lama-lama tertidur. Nah itu yang saya nggak mau. Saya harus seperti apa ya untuk menghadapi mereka yang seperti ini? Gimana ya cara menghadapinya ya? Cari informasi dulu di antara mereka seperti apa. Kemudian saya harus mencari cara. Nah, kalau menghafal kosakata susah. Kalau orang sama yang ngantuk kan susah kan ya. Dimasukin ke sini keluar sini, masukin ke sini keluar sini gitu ya. Karena udah ngantuk jam terakhir capek lelah. Ya udah, gimana caranya? Menghafal kosakata. Terus saya belajar bahasa asing, bahasa Jepang. Wah, bahasa yang baru ya. Yang kosakata barunya itu banyak. Pas saat materi di depan, kosakata baru muncul. Ya, kosakata baru muncul. Bagaimana cara menghafalnya? Contoh cara menghafalnya tadi bisa dengan gerakan yang tadi. Dalam video yang tadi dengan gerakan-gerakan, gak ada yang tidur dong. Ayo gerak semua, gak ada yang tidur. Pakai gerak, pakai hafalan, dan ternyata mereka cepat menghafalnya. Oh, seperti itu ya. Jadi saya mempelajari dari mereka dulu. Belum. Baca ini dulu ya. Menghafal kalimat dengan bermain peran. Ternyata mereka cepat cara menghafal dengan bermain peran. Jadi setelah menghafal kosakatanya, saya memberikan pola kalimatnya. Yuk kita bermain peran untuk percakapan. Bermain peran dengan yang sebenarnya. Misalnya sebagai apa, dipraktekin. Waktu mempraktekkan, dia cepat menghafal karena dia mengingat dan pada saat begini ucapannya seperti itu. Nah itu jangan terlalu banyak dulu untuk untuk komunikasinya. Jadi sedikit aja. Komunikasi yang sedikit, tapi mereka hafal. Jadi mereka bisa mendengar, mereka bisa menjawab pertanyaan temannya. Kemudian mereka bermain peran di sini. Bermain perannya seperti yang beda dengan yang lain tentunya. Ya. Bermain perannya seperti apa? Setelah ada beberapa pola kalimat, kemudian submaterinya sudah selesai dan di materi terakhir, materi 1 itu menjelang berakhir, saya membuat permainan. Jadi saya minta anak-anak minggu depan bawa koran ya, koran bekas. Masih punya koran bekas? Ada yang bawa koran. Kemudian kita bikin topi-topian. Kalau kelas 10, kelas SD, TK kita pernah bikin topi-topian ya. Topinya itu dari kapal-kapalan, ya kan? Tapi kalau karena saya bahasa asing, bahasa Jepang, topi kabuto. Jadi prajurit Jepang. Cara mudah membuat kabuto saya ajarkan. Kemudian mereka membuat. Dan mereka ingin topi yang lain boleh, topi laskar atau apa gitu boleh, silakan. Kemudian mereka memainkan permainan kita dengan menggunakan topi. Jadi mereka senang. Jadi mereka tuh berekspresi. Kemerdekaan mereka ada. Jadi senang-senang mereka ketawa-tawa tapi pelajaran masuk. Kemudian yuk kita bermain berbicara, silakan lagi. Nah, jadi saya udah bikin dadu. Saya membuat dadu dari kertas. Kalian udah nggak pakai yang tebal. Saya bikin dadu, print ya, pakai spidol 1, 2, 3, 4, 5, 6 dadunya. Kemudian saya masukkan ke laptop. Kemudian saya tayangkan di sini. Kemudian dadunya mereka buat grup dulu ya, mereka grup dulu. Dan ada yang jadi banknya, bankernya di sini. Kita bikin. Saya punya kebetulan duit uang-uangan monopoli, yang nantinya mereka akan dapat kalau mereka pas dapat uang gitu. Itu permainan apa ya? Monopoli. Judi. Keren judi. Jadi permainan monopoli saya ambil dalam pelajaran saya, dalam kegiatan saya. Jadi mereka tuh ada juga yang ini permainan apa? Ada yang nggak tahu apa ya. Jadi ada banyak juga ternyata yang tahunya ini aja YouTube aja, permainan kayak itu nggak tahu lagi. Jadi saya perkenalkan seperti itu, tapi ada beberapa siswa yang tahu. Oh ini pernah mainan nih gitu ya. Kemudian kita main bersama. Bankernya sebelah sini dengan gambarnya pakai topi, terus tulisan bankernya ada dari bahasa Jepang gitu ya. Kemudian belum
Dan di sini sebagai peran-perannya ada. Mereka yang sebagai painter, mereka sebagai A atau B, mereka berperan dengan baik. Kemudian dalam apa namanya masing-masing grup ke depan, kemudian dadinya ditaruh ya, dilempar, dapat berapa, terus dimainkan ya, dimainkan di sini di tayangan ya di papan. Kemudian yang sebelah sini mencatat, oh ini sampai mana gitu ya, Kak, itu yang jalannya sampai mana. Oh dapat nomor 3 apa? Oh pas dibuka kartunya 3, orang ini yang dapat nomor 3 ini harus memperagakan pelajaran yang kemarin. Jadi yang dalam tema itu ya, misalnya tentang percakapan 2 orang yang sedang apa gitu ya. Kemudian mereka melakukan percakapan dalam bahasa Jepang gitu. Jadi mereka di situ terpacu untuk mengingat-ingat lagi dalam tema itu. Dan ternyata berhasil dipraktekkan di sini, mereka ketawa-tawa dan mereka hafal. Yang lain juga jadi lebih ingat lagi. Nah itu saat pembelajaran ini ada kawan yang satunya lagi, dia bertugas sebagai membuat video. Jadi saat dipraktekkan ada yang membuat video. Nah dari kumpulan-kumpulan video kegiatan mereka, kemudian setiap grup itu membuat video masing-masing, membuat video, dan videonya ternyata mereka bagus banget. Kita nggak mengajarkan SMA ya, sebagai SMA kita belum mengajarkan aja, mereka udah pinter bikin sesuatu. Sebetulnya saya ingin melihat dulu batasan mana mereka mampu membuat video. Kalau mereka belum mampu akan saya ajarkan kembali. Tapi ternyata mereka bagus-bagus. Jadi video dari masing-masing grup ternyata bagus-bagus. Jadi itu yang dijadikan project. Jadi mereka sudah mempunyai project dan kegiatan yang ada di kelas ternyata membawa perubahan yang sebelumnya mereka malas, mereka lupa, banyak lupanya, mereka tidak semangat menjadi semangat lagi. Dan ternyata pembelajaran bisa berhasil. Itu mungkin